Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM 11910822220. Saya berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4B di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sertifikasi, organisasi, dan etika guru di dalam pendidikan agama Islam. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu profesi dan etika keguruan yang dibimbing oleh Ibu Mainar Fitri MPD. Selamat menyaksikan. Sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Dasar hukum sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah suatu bukti formal sebagai pengakuan kepada guru dan dosen sebagai tanda profesional. Sertifikasi guru merupakan suatu amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Sertifikasi guru bisa berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi yang tidak diperoleh melalui kegiatan seminar ilmiah. Ruang lingkup sertifikasi. 1. Sebagai bentuk kesungguhan dari pemerintah dalam menerapkan amanat dari undang-undang yang berlaku. Tujuan dan ruang lingkup sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi guru adalah sebagai peningkatan kualitas diri dan kinerja guru sebagai seorang pendidik dan pengajar yang memiliki profesionalisme di dalam bekerja. Cara ini dilakukan untuk menilai kinerja dari seorang guru sehingga ia bisa dikatakan sebagai guru profesional atau tidak. Ruang lingkup sertifikasi. 1. Sebagai bentuk kesungguhan dari pemerintah dalam menerapkan amanat dari undang-undang yang berlaku. Yang kedua, yaitu sebagai bentuk pengakuan nyata dari pemerintah terhadap profesi guru dan dosen atau tenaga kependidikan lainnya. Profil kompetensi pendidik sekurang-kurangnya meliputi 1. Penguasaan materi, 2. Pemahaman terhadap peserta didik, 3. Pengajaran yang mendidik dan dialogis, 4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Organisasi profesi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang bersifat umum. Profesi berasal dari bahasa Yunani yaitu phrobaino yang berarti menyatakan secara umum. Dengan demikian, organisasi profesi adalah suatu organisasi atau kumpulan orang yang saling orang-orang yang saling bekerja sama di dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan dari profesi tertentu, yang mana hasil dari diskusi organisasi ini dinyatakan secara umum atau dinyatakan secara publik di dalam khalayak ramai. Cara untuk meningkatkan organisasi profesi yaitu dengan cara belajar, baik belajar secara otodidak atau pribadi, secara formal maupun non-formal, dan lain sebagainya. Etika guru dalam pendidikan agama Islam. Etika adalah suatu kata yang berhubungan dengan perilaku kepribadian yang baik dari seseorang atau individu, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Etika muncul dari adanya self-control,
Macam-macam etika. Etika ada dua. Yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif. Dasar operasional pendidikan Islam, yang pertama dasar historis, yang kedua dasar sosial, yang ketiga dasar ekonomi, yang keempat dasar publik, yang kelima dasar psikologis, yang keenam dasar fisiologis. Etika guru di dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat itu sabar dan bisa menahan emosi. Beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, mengikhlaskan ilmu untuk Allah. Yang kedua, jujur dalam segala tindakan dan ucapan. Yang ketiga, sensasi antara ucapan dan tindakan. Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, berakhlak mulia. Yang keenam, tawadu. Yang ketujuh, pemberani. Yang kedelapan, bercanda bersama anak didiknya. Yang kesembilan, sabar dan mampu menahan emosi. Yang kesepuluh, menghindari perbuatan keji dan tidak pantas terhadap peserta didik. Yang kesebelas, yaitu mau berkonsultasi dengan orang lain di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam pendidikan atau ketika melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang sertifikasi, organisasi, dan etika guru di dalam pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.